Anak sekalian, hari ini kita akan membacakan sirah sahabat Nabi supaya kita cinta Nabi sebagaimana para sahabat cinta kepada beliau. Ini adalah sahabat Nabi yang Rasulullah pernah mendoakan. Doanya apa? Allahumma urzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Orang didoakan Nabi artinya, ya Allah berikan ia harta dan keturunan dan berkahilah dirinya. Kalau orang didoakan Nabi pasti diterima enggak? Nah, inilah orang yang akan kita bahas. Namanya Anas bin Malik. Orang yang mendapatkan doa supaya ia banyak harta dan keturunan yang berkah. Ya, kalian kan anak Abi semuanya banyak, semoga juga berkah sebagaimana Anas bin Malik. Makanya harus rajin, tidak boleh ganggu adik. Ibu Anas bin Malik itu namanya Gumaisa. Saat Anas bin Malik masih kecil, ya, masih belia, beliau disyahadatkan oleh ibunya karena ibunya masuk Islam terlebih dahulu. Al-Gumaisa ya, mengisi hati Anas untuk mencintai sang Nabi yang membawa ajaran Islam, yang membawa kita pada keselamatan. Karena kalau nggak Islam masuk surga apa neraka? Anas pun ya, anaknya yang pintar, kalau belajar, mengajar, mendengarkan dengan seksama, duduk dengan tertib. Ayo, siapa mau pengen jadi kayak Anas? Ayo duduk tertib. Anas, selamat Anas. Sehingga muncullah ya cinta yang besar dari Anas kepada Nabi. Ya. Meskipun belum pernah melihat, meskipun belum pernah bertemu, ya, anak yang masih kecil ini sangat ingin untuk berjumpa ya dengan nabinya yang membawa syariah Islam, yang mengeluarkan manusia itu dari kegelapan ya, menuju cahaya. Tidak lama berserang ya, Anas ini tinggal di kota Yasrib, sekarang namanya Madinah. Beruntunglah kota ini ketika mendapat kabar Nabi dan para sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Maka setiap rumah menjadi sangat bahagia. Setiap hati manusia menjadi sangat gembira. Semua mata dan hati penduduk Madinah itu sangat tertarik ya, menanti perjalanan yang disusuri oleh Rasulullah. Para remaja setiap pagi berteriak ya, Muhammad telah datang, Muhammad telah datang, termasuk bocah kecil yang bernama Anas yang selalu berlari menuju ke sumber suara seolah-olah menduga Nabi telah datang. Dan pada suatu pagi yang cerah dan segar ya, mungkin seperti saat ini ya, kita awal puasa disambut dengan gerimis. Berapa orang di kota Yasrib berteriak mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan seorang sahabatnya yaitu Abu Bakar telah tiba di kota Madinah. Serentak para pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri Nabi. Mereka berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi ya. Mereka juga banyak membawa anak-anak usia belia ya, yang dengan wajah seri ya, berseri-seri dan bahagia menyambut Nabi Muhammad. Karena mereka tahu mereka sebelumnya menyembah berhala. Kemudian Nabi yang mengutus sahabatnya untuk berdakwah kepada mereka sehingga mereka kenal Islam, kenal Tuhan itu yang harus disembah oleh Allah. Nabi utusan Allah itu hanya satu, yaitu Rasulullah yang terakhir. Sedang para ibu dan para gadis berada di atap rumah ya, memandang dari kejauhan datangnya sang Nabi. Ya, kenapa begitu? Ya, karena tidak boleh wanitanya ikut nyambut campur aduk dengan laki-laki, harus dipisah.
Ya, baru saja Rasulullah ya hendak tinggal dan menetap di kota Madinah, datanglah Al-Gumaisah binti Milhan, yaitu ibunya Anas bin Malik. Al-Gumaisah membawa anaknya yang masih kecil ya, yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas rambutnya poni, kayak Ruru di poni gini, potong poni. Dengan uraian rambut yang kecil yang bergerak ke kanan kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Gumaisah memberi salam kepada Nabi. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Nah, ibunya nggak punya apa harta ya. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu. Itu kegembiraan kita ya, kalau bisa ketemu Nabi itu sangat bahagia. Nah, ini Abi cerita itu karena sangat rindu ya, sangat kangen kepada kita. Nabi yang mendengarkan ibunya Anas, kemudian beliau pun menerima Anas dengan gembira. Beliau membelai Anas dengan lembut. Beliau membelai rambut poni Anas dengan jari-jari beliau sendiri. Dan mulai saat itu ya Anas sudah diterima oleh Nabi sebagai anggota keluarga sendiri. Anas atau orang Madinah logatnya manggilnya Unes. Usianya 10 tahun. Boleh berapa? Kok 7? Nah, ini 2 tahun di atas Khalid. Itu sudah mulai menemani Nabi, diasuh Nabi hingga beliau wafat. Anas itu mendampingi Nabi 10 tahun, di mana Anas ya mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi untuk mensucikan dirinya untuk menjadi seorang muslim yang saleh. Itulah keberuntungan Anas karena dia bisa tinggal ya, bayangkan 10 tahun bersama Nabi, bergaul bersama Nabi, berguru kepada Nabi ya kan. Karena dia juga tidak ada ayah, hingga Nabi juga menjadi ayah ya, perannya bagi Anas. Dan bagi Anas ya, beliau menemukan ya semua keagungan sifat ya, Rasulullah yang membuat seluruh dunia pasti iri kepadanya. Anas pernah berkata ya, Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada. Lapang dada itu apa? Sabar, pemaaf ya kan. Itu lapang dada. Dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Siapa sama saudaranya nggak sayang, makanya harus kurangi bertengkar, harus lebih sayang dengan saudaranya. Beliau ya pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Jadi Anas waktu kecil itu disuruh Nabi untuk beli barang ya. Lalu Anas ketemu anak-anak di pasar lalu lupa main. Ya, suruh beli Nabi itu lupa. Lalu ketika Anas sedang bermain dengan teman-temannya, ada seorang pria berdiri di belakangku, kata Anas, dan ia menarik bajuku. Aku menoleh, ternyata ia adalah Rasulullah. Beliau tersenyum dan berkata, wahai Unes, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh? Anas menjadi grogi dan berkata, baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah. Demi Allah, kata Anas, aku sudah membantu beliau 10 tahun. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu beliau tidak pernah berkata, mengapa kau lakukan ini, mengapa kau lakukan itu. Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, mengapa kamu tidak kerjakan ini, mengapa kamu tidak kerjakan itu. Beliau senantiasa memanggil Anas dengan panggilan manja dan kasih sayang ya, sebagaimana layaknya anak kecil. Ya, anakku, kadang dipanggil begitu.
Ada satu nasihat yang Rasulullah berikan kepada Anas, anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Apa dengki itu? Dengki itu iri, benci, marah. Apa, Bu? Rasulullah itu kan nasihati Anas, kalau kamu itu bisa ya dari pagi sampai sore tidak punya rasa benci, lakukanlah, itu adalah sunnahku. Nah, itu adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersama denganku. Nah, ini setelah Rasulullah wafat ya, Anas itu masih hidup lebih dari 80 tahun. Jadi bayangkan ya, hampir 100 tahun kan hidupnya setelah Nabi. Dengar cerita itu main rambut, nanti ditanya kembali aja yang mana nggak tahu, suruh baca ulang dari awal. Dan karena beliau hidup sebagaimana doa Rasulullah kan, ya, banyak anak, ya, banyak rezeki sehingga umurnya panjang. Ya. Karena ini ada hikmahnya, karena beliau kan yang berguru langsung kepada Nabi. Beliau menjadi referensi bagi kaum muslimin ketika bertanya tentang mengadukan berbagai permasalahan, memutuskan berbagai persoalan. Referensinya Nabi bagaimana ketika begini, Nabi bagaimana ketika begitu. Nah, itu datang salah satunya kepada Anas. Nah, ini salah satunya tentang ketika Nabi sudah wafat, ada orang yang memperdebatkan tentang haud, yaitu telaga Nabi di hari kiamat. Tahu ya, ya kiamat itu ada telaga. Kalau orang yang beriman, yang masih punya iman di hatinya, itu yang dibakar, itu kalau dicelupkan di telaga itu langsung sembuh, sehat. Kalau orang yang kenal aku di sini surga. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan minum air telaga dari telaga Nabi. Artinya benar itu, ada telaga Nabi itu diceritakan secara benar. Ini tadi ya, di awal kita bacakan ada doa Nabi kepada Anas, Allahumma urzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan Anas itu harta dan keturunan, dan berkahilah hidupnya, dan benarlah ya, Anas adalah salah satu orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya, yang paling banyak keturunannya, sehingga ia bisa melihat anak serta cucunya itu lebih dari 100 orang. Nah, anak cucunya 100 orang. Ya, anaknya apa? 6. Nanti kalau satu orang 6, ya 6 kali 6 cuma 36. Ini 100 orang. Itu kan tidak mungkin satu orang bisa punya 6 anak kan? Akan nanti menikah. Anas ya, senantiasa berharap syafaat Nabi ya untuk beliau di hari kiamat. Nah, seringkali ia berucap, aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais. Ya, ketika Anas mulai sakit menjelang wafat, beliau berkata kepada keluarganya, talkinkan aku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga beliau mengucapkannya hingga wafat. Ia berwasiat kepada keluarganya, ada tongkat kecil milik Rasulullah, agar tongkat itu dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun dikuburkan di sisi tubuh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Anas atau Unais bin Malik yang sangat beruntung ya bisa bertemu dan berguru kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.